Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tinggi Moncong, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Wakil Kepala SMP Negeri 1 Tinggi Moncong, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan yang sempat hadir membersamai anak-anak kita di hari kelima pesantren Ramadan hari ini. Teristimewa kepada anak-anakku sekalian, seluruh siswa SMP Negeri 1 Tinggi Moncong sebagai peserta pesantren kilat yang masih sempat hadir bergabung di ruang virtual sampai pada hari kelima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu Guru, teman-teman yang saya banggakan dan anakku sekalian yang saya cintai, materi yang diamanahkan kepada saya tentang Al-Quran pada kesempatan ini, saya tidak memberikan materi bagaimana cara membaca Al-Quran yang indah. Saya juga tidak akan mengajarkan bagaimana teknik menulis Al-Quran yang baik. Dan tentu juga saya tidak akan mengajarkan bagaimana teknik menafsirkan Al-Quran pada kesempatan ini. Akan tetapi saya akan menyampaikan sedikit hikmah dan keajaiban Al-Quran. Maka judul materi kita pada kesempatan yang sangat baik ini adalah keajaiban Al-Quran sebagai Google Maps kehidupan. Sesungguhnya saya, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian tentunya pernah melakukan perjalanan menuju suatu tempat yang baru sama sekali. Tidak ada bayangan di benak kita sebelumnya di mana dan seperti apa tempat tersebut. Padahal tempat itu adalah tempat yang sangat penting untuk kita datangi. Dan kita harus sampai tepat waktu sesuai jadwal karena kita akan mengikuti acara yang sangat penting dan baik di tempat tersebut. Lalu apa yang kita lakukan untuk sampai ke tempat itu dengan selamat dan tepat waktu? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya, kita tetap berjalan mencari tempat tersebut sesekali sambil bertanya kepada orang-orang yang diduga mengetahui tempat yang akan kita tuju. Namun, ada satu cara yang paling sering orang lakukan di akhir zaman ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google yang disebut dengan Google Maps. Sekitar 10 tahun yang lalu, sebelum Google Maps ditemukan, orang-orang mencari alamat dengan kemana-mana membawa yang namanya peta kertas. Namun hari ini begitu sepanjang perjalanan, kita bisa diberikan informasi tentang tempat-tempat tertentu yang diduga dapat menghambat perjalanan kita untuk mendatangi alamat yang sesuai tujuan kita. Dapat dibayangkan kalau saja dalam perjalanan menuju tempat tersebut kita tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Google Maps,
maka perjalanan kita akan sangat sulit menuju ke tempat tersebut. Kita harus selalu turun dan bertanya kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan pada akhirnya kita tidak bisa sampai ke tujuan. Kalaupun kita sampai ke tujuan, mungkin kita tidak tepat waktu dan sudah kita mengalami kelelahan karena telah melakukan perjalanan yang panjang dan salah yang seharusnya tidak terjadi kalau dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Permasalahannya adalah apakah keberadaan Google Maps menjamin perjalanan kita akan selamat sampai di tujuan? Jawabannya tentu bisa ya, bisa tidak. Karena untuk bisa memanfaatkan petunjuk Google Maps dengan baik, maka harus memenuhi paling kurang ada 2 persyaratan, yaitu kita harus bisa mengakses Google Maps dengan baik dan harus ada sinyal yang kuat untuk memungkinkan Google Maps bisa menampilkan peta perjalanan kita. Dan yang kedua, kita harus mampu membaca peta yang ditampilkan oleh Google Maps tersebut dengan tepat, dan kita harus mengerti tanda-tanda yang muncul pada peta. Kalau kedua persyaratan ini tidak kita penuhi, maka kita tidak mampu memanfaatkan Google Maps dengan baik untuk digunakan mencari alamat tujuan agar kita tiba dengan selamat dan tepat waktu. Ilustrasi ini menunjukkan sebuah analogi tentang perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini. Namun, kita masih berjalan menuju ke suatu masa depan yang di antara kita ini tidak ada yang mengetahui dengan pasti seperti apa keberadaannya. Bahkan, lebih jauh lagi perjalanan kita hari ini menuju ke alam akhirat yang tidak pernah kita bisa bayangkan seperti apa kondisi kehidupan di sana. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan imajinasi kita untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dengan diri kita di hari esok pada hari kiamat dan membayangkan bagaimana kehidupan hari kiamat, maka pasti kita tidak mendapatkan kalau hanya ingin menggunakan imajinasi. Lebih-lebih dalam kehidupan kita yang semakin rumit seperti sekarang ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa berhati-hati dalam menentukan sikap dan bertindak agar kita menuju perjalanan akhirat tidak salah arah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah hampir seluruh kehidupan manusia di dunia membuat kita sering berhadapan dengan satu kondisi yang tidak pasti. Oleh karena itu, satu-satunya petunjuk yang bisa kita gunakan untuk memahami kondisi kehidupan akhirat yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai Google Maps kehidupan kita untuk melakukan perjalanan menuju kehidupan akhirat, yaitu keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Google Maps, maka untuk bisa menjadi petunjuk perjalanan, maka memerlukan sejumlah persyaratan. Demikian pula, jika kita ingin menggunakan Al-Quran sebagai maps kehidupan menuju kehidupan alam akhirat, maka tentu kita harus memanfaatkan Al-Quran sebagai panduan atau petunjuk hidup kita di dunia, agar Al-Quran mampu mengarahkan perjalanan kita ke arah yang benar. Namun
Al-Quran memiliki persyaratan tertentu. Yang pertama dan utama bahwa untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan adalah kita harus meyakini dalam hati bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Sang Pencipta kita yang mengatur segala kehidupan kita. Dengan keyakinan itu, maka Al-Quran dapat menjadi pedoman hidup bagi kita untuk kita gunakan atau kita pedomani mendapatkan gambaran kehidupan akhirat yang akan datang. Yang kedua, kita harus mampu membaca dan memahami makna dari Al-Quran itu. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang teristimewa. Mengapa saya mengatakan anak-anakku sekalian istimewa? Karena kehadiran kita pada hari ini sesungguhnya adalah orang-orang pilihan yang masih mampu bertahan hadir di kegiatan sekolah kita, yaitu pesantren Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita selalu istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai Google Maps kehidupan kita dalam setiap langkah kita, sehingga kita bisa sampai ke tujuan akhir perjalanan ke akhirat dengan selamat. Untuk menambah keyakinan dan kepercayaan kita terhadap Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan, maka saya ingin menyampaikan beberapa keajaiban atau fakta kebenaran Al-Quran. Pertama, dalam Al-Quran ditemukan kata al-harf yang artinya panas. Itu terulang-ulang sebanyak 4 kali, sama dengan kata al-bar yang artinya dingin. Jadi keseimbangan pergantian panas dan dingin itu silih berganti dan sama jumlahnya. Demikian pula kata salawat yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali. Itu sama dengan jumlah kewajiban kita untuk melaksanakan salat fardu sehari semalam 5 kali. Yang lain, kata sab yang artinya 7, ini dikaitkan dengan as-samawat atau langit yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Karena Allah menciptakan bumi dan langit itu menjadi 7 lapis. Selain itu, kata yang diterjemahkan dalam Al-Quran sebagai iblis itu sama banyaknya dengan kata istiazah yang artinya memohon perlindungan. Itu diucapkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Jadi silih berganti gangguan dan permohonan perlindungan dari gangguan tersebut. Demikian pula kata asy-syahr yang berarti bulan, itu disebutkan dalam Al-Quran 12 kali, persis seperti jumlah bulan dalam setahun, yaitu ada 12. Dalam Al-Quran disebutkan yang kata yang berarti daratan itu hanya 13 kali, sedangkan kata Al-Quran yang artinya lautan itu 32 kali. Sehingga kalau dicari persentasenya, kata daratan itu lebih sedikit dibandingkan dengan lautan, yaitu kalau daratan hanya 29%, sedangkan kata yang diartikan lautan itu 71%. Ternyata kemudian faktanya memang bahwa lautan itu jauh lebih banyak di dunia ini dibandingkan dengan daratan. Kata al-hayat
yang berarti hidup itu diulang-ulang dalam Al-Quran sama banyak dengan kata al-maut yang berarti kematian. Terulang dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Demikian juga kata al-malaikah itu sama banyak dengan kata asyaitan yang terulang dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Ini menunjukkan bahwa kebaikan senantiasa berimbang dengan banyaknya kejahatan. Sedangkan kata ad-dunya itu sama dengan lawan katanya al-akhirah yang dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 115 kali. Artinya bahwa Allah memberi isyarat kepada kita manusia untuk senantiasa menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, namun akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya. Namun kehidupan dunia adalah jalan untuk kita melakukan persiapan menuju pada kehidupan yang akhirat. Dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai kata hukuman itu diulang 117 kali, sementara kata ampunan itu 234 kali. Artinya bahwa ampunan itu 2 kali lebih banyak daripada menghakimi. Atau dengan kata lain, kita diberi kesempatan memaafkan itu lebih mulia dibanding menghakimi orang-orang yang dianggap salah atau tidak memberi maaf. Adapun kata al-yaum yang berarti hari itu diulang sebanyak 360 kali. Ternyata sesuai dengan faktanya bahwa jumlah hari dalam tahun Syamsiah itu memang 365 hari. Adapun dalam Al-Quran banyak disebutkan angka 7, di mana dikatakan bahwa ada keterkaitan angka 7 dengan alam semesta dan kehidupan kita dalam Al-Quran, di mana dipahami bahwa penciptaan bumi dan langit ini terdiri dari 7 lapis. Itu bertahun atau 1400 tahun yang lalu sudah menjelaskan. Namun baru manusia melakukan penelitian dan membuktikan bahwa ternyata lapisan perut bumi adalah 7 lapisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan surga dan neraka itu menjadi 7 tingkatan, sehingga setiap tingkatannya diperuntukkan untuk seluruh umat manusia menurut tingkat amal ibadahnya yang telah dilakukan di dunia ini. Maka semakin baik amalan seseorang, maka tingkat fasilitas tempatnya di hari kemudian juga akan berbeda. Kemudian pada lapisan atau tingkatan surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melengkapi dengan 7 pintu. Benar-benar angka 7 ini menjadi ajaib dikaitkan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan angka 7 yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi badan kita 7 anggota sujud, yaitu 2 tangan, 2 kaki, 2 lutut, dan 1 muka. Itulah yang kita gunakan dalam melaksanakan ibadah sujud dalam waktu salat. Kemudian yang berkaitan dengan angka 7 yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dengan 7 masa. Jadi mulai dari masa segumpal darah, masa ketika dalam kandungan, masa manusia ketika masih bayi atau balita, masa ketika anak-anak, masa remaja, masa dewasa, serta masa tua.
Saya mengajak anak-anakku sekalian, mari senantiasa mempelajari Al-Quran. Mulai dari mari kita membiasakan membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran senantiasa bisa menjadi petunjuk kehidupan kita di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Sehingga begitu banyaknya kemuliaan Al-Quran yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Al-Quran itu satu-satunya kitab mencintai pembacanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu adalah sahabat yang tidak akan pernah mengecewakan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran itu seperti seorang teman. Semakin lama pertemanan itu berlangsung, maka akan semakin membuat kerinduan padanya. Ketahui bahwa dengan senantiasa kita mempelajari dan membaca Al-Quran itu akan memberi ketenangan hati dan batin kita, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan. Di akhir materi kita, saya tetap mengingatkan kepada Ananda sekalian bahwa mari kita senantiasa mensyukuri kehidupan kita, keberadaan kita sampai hari ini. Alhamdulillah masih senantiasa kita diberi kesehatan. Untuk itu saya berpesan kepada Ananda bahwa jika kalian berada di pagi hari, bersemangatlah karena kita masih diberi kesehatan, dan jangan menunggu sore hari kemudian ingin baru memulai melakukan kebaikan. Hari ini adalah hari yang Ananda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan atau keburukannya. Bukan juga hari esok yang belum tentu kita menjumpainya. Dengan menganggap bahwa hidup kita hanya sampai hari ini, maka hidup kita tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Pada hari ini pula sebaiknya kita mencurahkan seluruh perhatian dan kepedulian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada orang tua kita dan kepada sesama manusia. Mari kita senantiasa memulai hari ini adalah hari di mana kita akan membaca Al-Quran. Hari ini di mana hari kita akan berzikir sepenuh hati. Hari ini adalah hari keseimbangan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita kepada sesama manusia. Hari ini adalah hari di mana jiwa kita akan kita cerahkan dengan selalu banyak melaksanakan ibadah dan membaca Al-Quran serta berbuat baik kepada sesama manusia. Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk kita memulai berperilaku dengan bijaksana. Maka jadikanlah setiap menit yang kita alami pada hari ini laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya adalah ratusan bulan. Mari kita senantiasa memperbanyak istighfar agar semua dosa masa lalu kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sekalian, hiduplah hari ini tanpa kesedihan, tanpa kegalauan, tanpa kemarahan, tanpa kedengkian dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Ananda goreskan pada dinding hati Anda
satu kalimat, atau bila perlu tulis di meja rias kalian bahwa harimu adalah hari ini. Yakinlah bila hari ini dapat melaksanakan ibadah dengan baik, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jika hari ini Ananda dapat menikmati segelas air putih, maka mengapa harus bersedih dengan air asing yang kita minum di hari kemarin? Atau tidak usahlah kita mengkhawatirkan air yang akan kita nikmati esok hari. Bapak Ibu, teman-teman yang telah membersamai anak-anak kita di kegiatan pesantren ini, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, demikian perjumpaan kita dalam materi pesantren pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan bisa jadi kita